Bapa, terima kasih oleh darah-Mu Tuhan, kami dijadikan ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang melimpah Tuhan alirkan dalam hidup kami. Seperti air yang mengalir, yang menyegarkan dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur kepadamu untuk karya Yesus di kayu salib yang setelah menebus dosa-dosa kami, yang sudah mengampuni seluruh dosa kami. Terima kasih kami ciptaan baru, kami menjadi anak Allah. Terima kasih kami boleh bersyukur menjadi baiknya Tuhan. Tuhan ada dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami, bekerja dan menjadi penguasa atas hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan akan panggilan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi orang yang setia karena kekuatan Allah yang hadir terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus bekerja untuk kami boleh melihat mujizat dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang belum percaya. Dan Tuhan boleh pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salam. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur untuk pagi hari ini. Ya, inilah Sakeus, mujizat pemulihan dan hidup yang kekal, tema kita hari ini. Mujizat pemulihan dan hidup yang kekal. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, yang artinya tulus, bersih, dan suci. Kepala pemungut cukai tapi pekerjaannya. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sering mendengar tentang Sakeus. Ya, bagaimana orang kaya sebagai pemungut cukai, ya pajak, bagaimana dia dipercaya dengan tentara Romawi untuk menagih ya pajak orang-orang Yahudi, dan dia orang yang sangat kaya karena penghasilannya, pekerjaannya adalah tukang tagih pajak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat juga latar belakang nama dia. Namanya sih tulus. Artinya Sakeus itu tulus, bersih, dan suci. Ya, bagus ya namanya ya. Tapi bertolak belakang dengan pekerjaannya begitu. Ya, saya tidak berharap ada orang namanya Yohanes tapi bandar jodi. Ya mungkin seperti itulah ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana pemungut cukai, orangnya kaya, ya, tetapi dia tetap mempunyai satu kegamangan, kekosongan. Dia mencari, ingin tahu tentang Yesus. Siapa sih Yesus? Mungkin dia kenal tentang Matius pemungut cukai juga yang bertobat. Ya, mungkin dia juga dengar dengan Bartimeus yang orang buta yang dicelikkan Tuhan Yesus. Jadi ada satu panasaran ya. Dalam Sakeus ingin tahu seperti apa sih, siapa sih Yesus. Ya, sampai akhirnya dia naik pohon ara. Ya, tidak mudah orang kaya naik pohon. Ya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada di bawah
pohon itu, maka Yesus katakan, Zakheus turun. Aku ingin mampir makan di rumahmu. Saudaraku yang kekasih, orang kaya yang tidak terlalu mungkin membutuhkan Yesus, dia yang punya uang semuanya ada. Tetapi saudaraku yang ketika Yesus mengasihi, Yesus meminta untuk dia turun dan bahkan ingin mampir ke rumahnya, wah itu sesuatu hal yang mengubah hidup dia. Dia orang berdosa, dia sadar pasti dia orang berdosa, penagih pajak. Dia sadar bahwa dia juga orang yang dibenci dengan orang Yahudi karena dia yang mengambil pajak orang-orang Yahudi. Sangat dibenci dengan orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi, orang Farisi, orang-orang yang selalu memegang hukum Taurat, ya, orang Farisi, orang yang tidak mau barengan, nggak mau bergaul, ya, dengan orang-orang yang Romawi, ya, yang tidak seagama, ya, dan merasa najis kalau ketemu atau bisa ngobrol, apalagi bersama-sama bekerja sama dengan orang-orang yang bukan sealiran. Jadi saudaraku yang kekasih, itu yang membuat orang Yahudi benci sekali ke Zakheus. Tapi saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana Yesus yang mengasihi Zakheus. Tidak terlalu banyak di sini nasihat Tuhan Yesus kepada Zakheus. Tapi apa yang Yesus lakukan untuk mau menerima dia, Yesus yang mau tidak mengingat semua pekerjaan dan dosa yang dia lakukan, bahkan ingin bersama-sama, kok orang baik ini mau makan dengan saya orang berdosa. Itulah yang membuat ada satu kesadaran, ada satu perubahan dalam hidup Zakheus. Sampai-sampai dia berjanji, setengah hartanya dia akan berikan kepada orang miskin. Sampai-sampai dia berjanji bahwa orang-orang yang pernah dia zolimi, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Orang-orang yang pernah dia rugikan, dia akan kembalikan uangnya. Berarti kaya banget dia. Sangat kaya. Itulah mujizat yang terjadi bagi seseorang ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ada satu hal yang dia lakukan untuk Tuhan. Membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Kok saya yang berdosa, saya yang jahat, saya orang penagih pajak yang membuat orang Yahudi menjadi sengsara. Ya, ada 3 jenis pajak orang Yahudi harus bayar. Itu menekan sekali untuk ekonomi kehidupan mereka. Tapi mereka tidak bisa apa-apa karena memang mereka sedang dijajah dengan tentara Romawi. Gak mungkin mereka melawan tentara Romawi, nanti ditangkap. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, ya, bagaimana Zakheus yang mau datang kepada Tuhan. Dia yang merasa seperti dia adalah orang yang paling jahat. Tapi kok diterima dengan Tuhan? Kok Tuhan mau dengan saya? Kok Tuhan tidak menegur dosa saya? Kok dia tidak khotbahin saya? Ayo kamu bertobat, ayo kamu tidak. Yesus lembut. Tapi ada satu kesadaran dari dalam. Untuk akhirnya dia bertobat dan meninggalkan dosa dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ada beberapa poin yang saya katakan, yang saya catat. Zakheus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Dia naik ke pohon untuk melihat Yesus dan Yesus meminta ia turun dari pohon karena Yesus ingin menumpang di rumahnya. Zakheus segera turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Lalu dia berjanji, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Anak ini pun anak Abraham. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat ada mujizat yang terjadi ketika seseorang datang pada Tuhan. Ketika seseorang menerima Tuhan,
maka ada satu mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup dia, yaitu pertobatan. Dia berbalik, dia meninggalkan dosa, perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan itu juga yang terjadi dalam hari ini. Saudaraku, di ayat yang ke-10-nya di situ dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Yesus mencari orang yang terhilang. Ada orang istilah Jawa katakan duduh kelopok sing butuh moro. Ya. Duduh kelopok sing butuh moro. Siapa yang butuh yang ngejar. Betul gak? Kalau kamu mau butuh saya, kejar saya. Tapi lain dengan Yesus, Matius 19 ayat 10 ini. Dia yang mencari. Ya, bukan ingin dicari. Dia yang mencari. Dia yang mengejar, dia yang mendatangi Zakheus. Bahkan dia tidak malu di depan orang lain untuk mau mampir ke rumah Zakheus, orang berdosa. Apa kata orang semuanya waktu itu? Jadi ribut kan? Kok Yesus mau mampir ke rumah orang berdosa? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh melihat Lukas 19 ayat 10 ini bagaimana Yesus mencari orang yang hilang. Dia tidak mau kehilangan Zakheus. Yeriko, Yerusalem jaraknya kurang lebih 19 km. Dia cari orang seperti itu. Walaupun harus jauh mencari dan mendatangi. Ya, seperti teman-teman kita yang kita pergi ke Subang dan ke tempat-tempat yang lain. Bukannya sesuatu yang tempat yang dekat dan enak, ya, tapi pasti ada jalan-jalan terjal, ada jalan-jalan yang buruk, ada yang jalan yang harus naik, ya, itu pasti sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi demi untuk orang yang terhilang, kita jemaat Tuhan Lembang mau mengejar ke Subang sana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau melihat bagaimana mukjizat yang boleh terjadi atas Zakheus. Tadinya orientasinya hanya duit. Itu yang dia kerjakan, sampai dia tidak malu di depan orang-orang Yahudi, tetangga dia, kaum dia. Yang penting gua banyak uang. Mau orang menghujat, mau orang mau mencela pekerjaan dia, nggak jadi masalah. Yang penting gua banyak duit. Itulah prinsip hidup Zakheus. Yang penting uang dan uang. Tapi ketika Tuhan ubah hidup dia, maka apa? Uang jadi nggak segala-galanya lagi. Bahkan dia rela lepas mungkin 90% daripada uang yang ada pada dia. Untuk dia kembalikan ke orang miskin dan kepada orang yang pernah dia rugikan. Dia kembalikan 4 kali lipat. Itulah bukti kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan. Segala-galanya dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan kepada Yesus. Hidup kita juga mungkin seperti itu pandangannya dulu. Uang, dan uang. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan dan kita boleh bersyukur Yesus yang sudah mengampuni kita, maka orientasi kita bukan itu menjadi pokoknya. Banyak orang mau meninggalkan segala sesuatunya yang terpenting uang. Dia mau korbankan anak istri. Dia mau rela jauh pergi meninggalkan anak istri. Nggak pernah pulang bertahun-tahun sekalipun. Yang penting dia punya uang. Ada. Pergi kerja di Papua sana. Saya bilang, kenapa kamu kerja di Papua jauh-jauh? Cari uang, Bang. Ya, tapi anak istri kamu.
Berapa tahun sekali kamu bisa pulang ketemu untuk anak istri? Anak-anak kamu tuh masih kecil-kecil, butuh kamu sebagai bapak. Berkali-kali dinasihati, enggak kapok-kapok. Enggak kapok-kapok. Sakit lagi saya kunjungi, sakit lagi saya kunjungi, sakit lagi saya beberapa kali sakit terus. Saya bilang taubat kamu. Dasar bandel. Pergi lagi ke sana. Apa sih usaha kamu di sana? Saya bilang. Ngebersihin karpet. Alah. Di Lembang gebok bisa. Jauh-jauh. Kerjaan hanya ngebersihin karpet. Ya kan? Kita pikir mungkin apa gitu, ngebersihin pesawat gitu. Rela meninggalkan anak istri bertahun-tahun. Tujuan hanya untuk mencari uang. Dan pekerjaannya bukan pekerjaan yang di sini memang nggak ada gitu. Dan memang betul keuntungannya besar sekali. Enggak, ngebersihin karpet. Saya bilang kamu bohong. Saya nggak percaya kamu cari uang. Kamu nggak betah dengan istri kamu. Jujur aja. Jadi kamu melarikan diri. Ya kan? Betul nggak? Jujur-jujuran aja lah saya bilang. Kamu nggak betah lagi dengan istri kamu. Kalau orang betah dengan istri, seminggu ninggalin juga udah kecarian. Betul nggak? Gimana bapak-bapak? Setuju? Atau ente? Gimana Pak? Kehilangan tuh bapak baju koneng kehilangan. Ya saudaraku yang kekasih, perubahan terjadi dalam diri Zakius. Berbalik dia. Harta bukan segala-galanya. Uang, pekerjaan bukan segala-galanya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita berikan seluruh apa yang ada pada kita itu adalah milik kepunyaan Allah. Itulah yang terjadi atas hidup kita juga. Waktu saya bertobat, saya punya utang pinjam buku dengan teman waktu masih kuliah. Saya cari itu orang. Saya merasa nggak tenang hati saya. Sebelum itu buku saya kembalikan. Dan saya dapat orangnya. Saya kembalikan itu buku. Amin. Bagaimana dengan hutang saudara? Saudara sudah pernah lunasi? Oleh anugerah Tuhan, semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Ya. Jadi Yesus mencari orang yang terhilang. Dan itu juga menjadi moto kita, mencari orang yang hilang dan menyelamatkan mereka. Yesus mengejar Zakius yang mungkin sejarak 19 km. Dikejar. Demikian juga dengan kita. Apalagi dengan orang yang sekitar Lembang ini. Saudaraku yang kekasih, itulah yang kita lihat dari kehidupan Zakius. Orang kaya yang bertobat ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup. Ketika Tuhan panggil kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk boleh. Seluruhnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Seperti yang tadi juga bahwa semua itu sarana. Pekerjaan kita adalah sarana. Dari pekerjaan, dari bisnis, dari usaha kita dapat uang. Dari situ juga kita boleh pakai untuk boleh melayani Tuhan. Kita boleh memberitakan Injil melalui apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Hal yang kedua kita mau melihat juga
tentang siapa di sini adalah Nikodemus. Ini Nikodemus ya, sebelah kanan. Pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus malam-malam. Ada dua kemungkinan. Takut dilihat orang Farisi, karena kok seorang guru agama mendatangi Yesus, yang sebetulnya pada catatannya orang Farisi tidak percaya pada Yesus. Ya, dia hanya dianggap sebagai guru saja. Ada yang kedua, katakan bahwa malam-malam, karena kalau malam pikiran sudah tenang, jadi bisa konsentrasi untuk berdiskusi. Tapi lebih berat orang Nikodemus menghampiri Yesus malam-malam supaya tidak diketahui orang Farisi. Yohanes 3, 1-21 itu panjang, tetapi kita mau simpulkan di sini. Saya simpulkan, Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin orang Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebagai guru. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Yesus mengabarkan kabar keselamatan kepada Nikodemus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus mempunyai hikmat ketika dia berjumpa dan bertemu dengan orang. Dengan Zakheus dia bisa bicara tentang satu hal. Tapi dengan Nikodemus dia bicara dengan konteks yang lain. Dia tahu Nikodemus adalah ahli agama. Pemimpin agama Yahudi yang disegani, yang ditakuti. Dia mendapat kekuasaan dari tentara Romawi untuk mengatur sosial, agama, politik dari orang-orang Yahudi. Seorang pejabat dia. Dan Yesus bicara kepada Nikodemus untuk dia lahir baru. Berbeda lagi cara pembicaraannya. Seperti kita bergaul dengan orang banyak. Ketika saudara ngobrol dengan pemulung, pasti saudara akan bicara tentang sekitar pemulung. Berapa harga karung, berapa harga plastik, berapa harga botol plastik, dan sebagainya. Nggak mungkin saudara tanya harga-harga mobil Lamborghini itu berapa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi kita melihat konteks orang yang kita hadapi. Seperti yang Yesus lakukan. Dengan petani dia bicara tentang pertanian. Dengan nelayan dia bicara tentang ikan. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita ketika kita berjumpa dengan orang lain. Ketika saya ngobrol dengan supir angkot, saya bicara tentang setoran. Betul gak? Berapa yang kamu dapat setoran hari ini? Karakter penumpang itu seperti apa? Ya, obrolan sekitar supir. Ketika saya ngobrol dengan anak-anak jalanan, ya ngobrolan dengan orang-orang yang seperti anak jalanan. Kehidupan yang ingin bebas, kehidupan yang ingin suka ngelem, ya. Ninggalin rumah karena ingin bebas, nggak mau diatur, nggak mau dinasihati dengan orang tua. Seperti itulah kehidupan anak-anak jalanan. Saya akan bicara seperti itu. Saudara juga akan bicara seperti itu dengan orang-orang yang saudara jumpai. Diberi hikmat oleh Tuhan. Siapa yang kita sedang jumpai? Orang yang ada di hadapan kita itu siapa? Pekerjaannya apa? Kehidupannya seperti apa? Kalau dia ahli agama, pasti kita akan bicara dengan agama. Ya kan?
tentang kebaikan, tentang usaha untuk melakukan ini dan itu supaya bisa masuk ke surga. Mungkin itu kalau orang-orang ahli agama. Dan kita akan bicara tentang itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana Yesus dengan Nikodemus bicara tentang lahir baru, hidup yang baru. Walaupun mungkin Nikodemus tidak mengerti awalnya. Masa seseorang harus masuk lagi kepada perut ibunya untuk kemudian lahir lagi? Itu ketidakmengertian dia. Tapi saudaraku yang kekasih, bagaimana Yesus juga berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Karena orang Farisi mengandalkan hukum Taurat. Kalau kamu melakukan ini baru kamu bisa masuk surga. Mereka mengandalkan dengan kebaikan bisa masuk ke surga. Tapi dengan Yesus cukup dengan lahir baru, terima Tuhan. Dia bisa masuk surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus mengabarkan kabar keselamatan kepada Nikodemus. Satu hal yang kita lihat dari pertemuan Yesus dengan Nikodemus, akhirnya ada 3 poin yang kita lihat. Di mana Nikodemus membela Yesus ketika dia ditangkap. Beri kesempatan kepada Yesus untuk dia boleh membela diri. Dia mulai berani di depan orang-orang Farisi, di depan orang-orang Yahudi membela Yesus. Hal yang kedua yang kita lihat atas perjumpaan dia dengan Tuhan, dia ketika Yesus mati, kemudian dia pergi ke kubur Yesus dan dia membawa juga untuk minyak wangi untuk memberikan satu penghormatan atau mungkin juga ya supaya mayat Yesus itu jadi harum. Ada sesuatu hal yang berubah dalam diri dia. Bagaimana dia boleh memperhatikan Yesus. Dan dia merasa perjumpaan dia dengan Tuhan itu mengubah hidup dia. Kok sampai dia jadi baik dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, ini satu mujizat juga. Pekerjaan Allah bagi seseorang ketika ketemu Tuhan. Dia jadi mengasihi Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia jadi cinta Tuhan. Dia rela berkorban demi untuk Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan, kita sudah cinta Tuhan, lalu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan, pasti kita ingin ikuti. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Zakius cinta uang. Mungkin seperti itu juga dulu kita, cinta uang. Gitu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, diubahkan jalan pikirannya. Diperbaharui jalan pikiran kita. Banyak orang mau berkorban, tidak ibadah, yang penting dapat uang. Banyak orang mau berkorban, ninggalin anak istrinya, pergi berbulan-bulan kerja di luar kota. Yang penting dapat duit. Sedangkan anaknya masih umur-umur yang sedang membutuhkan perhatian seorang ayah. Dia nggak peduli. Dia serahkan itu kepada istrinya aja. Yang penting saya punya uang banyak. Pikiran hanya artos bungkul.
Tapi ketika ketemu Tuhan, wow, berubah hidupnya. Banyak kan orang di hari Minggu juga, wah itu justru kesempatan untuk buka warung. Karena di situ banyak orang pembeli. Karena di kompleks saya adalah orang-orang yang kerja di kantoran. Jadi hari Minggu itu adalah masa istirahat. Jadi mereka belanja. Wah ini kesempatan, untung gede. Ya ibadah mah nanti dulu lah. Yang penting warung buka dan dapat untung banyak. Itu banyak orang seperti itu. Kemarin saya masih berjumpa dengan orang seperti itu. Diselang-seling ke gereja. Ya, diselang-seling. Berarti gereja itu cukup selingan, ya kan? Karena diselang-seling kan? Ada order, santap dulu, Pak. Oke, hilang kesempatan. Hilang keuntungan. Jadi ibadah itu hanya selingan. Saudaraku, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Bahkan kita rela berkorban, nggak untung hari ini 50.000, rada hilang kesempatan. Untung 50.000, nggak apa-apa. Yang penting saya mau utamakan dulu ketemu Tuhan, ibadah dulu, bersekutu dengan Tuhan dulu. Dan kita punya iman, kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan kembalikan itu dengan caranya Tuhan. Mujizat Allah akan lakukan sesuatu untuk saya. Dalam hidup kita, kita mesti kuat prinsipnya. Prinsip dalam mengikut Tuhan. Kalau ada orang kita pas mau ke gereja udah dandan, udah rapih nih. Ayah nu butuh barangnya. Untung 200.000. Ayo kita berangkat dulu. Orang berdain, alah kedai lah. Oh nya, kedainya. Selingannya. Nggak bisa. Kita melihat bagaimana Nikodemus terjadi perubahan juga dalam hidup dia. Dia mau mengantar mayat Yesus ke kuburan. Bahkan dia rela memberikan rempah-rempah, wangi-wangian kepada mayat Yesus. Berarti ada sesuatu yang berubah dalam hidup dia. Sedangkan orang Farisi umumnya tidak mau percaya pada Yesus. Tidak menghormati Yesus. Tidak mengakui Yesus. Mujizat terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia diinjili dengan Tuhan Yesus, maka akhirnya dia lahir baru. Kehidupannya jadi berubah. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 inilah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak jadi lenyap. Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bayangkan untuk membayar dunia ini Allah rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa. Saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya. Berarti kita tidak akan kita tidak akan hancur. Kita boleh bersyukur
Ya, sebab anak Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Bukan mau menghakimi, Yesus datang, tapi untuk menyelamatkan. Jadi saudaraku yang kekasih, yang di situ dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi keputusan seseorang percaya itu sangat menentukan apakah dia akan dihukum atau tidak akan dihukum. Ketika saudara mengambil keputusan saya mau percaya, disitulah terjadi perubahan. Yang harusnya dihukum, akhirnya tidak dihukum. Harusnya dihakimi, tidak akan jadi dihakimi. Mukjizat terjadi. Diimbangi bareng dengan keselamatan. Dalam kita menginjili, kita boleh bersyukur, ya, kita meyakini bahwa ada kuasa Allah bekerja dan menyertai saya. Orang tidak akan tahu siapa Yesus kalau tidak ada mukjizat. Mukjizat dan keselamatan itu sama-sama berjalan. Ketika orang itu punya kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, lalu saudara doakan, maka mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, maka dia menjadi percaya Tuhan. Betul, Tuhan itu ada. Karena saya yang tadinya sakit disembuhkan Tuhan. Saya lagi banyak persoalan, banyak tekanan dalam hidup saya. Kemudian didoakan, akhirnya tekanan itu hilang satu persatu. Mukjizat terjadi. Itu yang membuat dia jadi percaya kepada Yesus. Yesus selalu berjalan dengan mukjizat. Orang-orang tercengang-cengang dengan apa yang dia lakukan dan kerjakan. Sudah seharian tidak mencari apa? Tidak mendapatkan ikan. Tebarkan jalamu. Apa yang terjadi? Penuh ikan 153 ekor. Ada mukjizat. Ketika kita melayani seseorang, dia lagi punya utang banyak, mukjizat kita doakan supaya hutangnya dapat dia lunasi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam kita ada kuasa Allah. Kuasa mukjizat Allah bekerja melalui hidup kita. Dan itu digunakan bukan untuk supaya sombong-sombongan atau mencari uang, keuntungan. Bukan. Kita saudaraku hati-hati ya. Saya hanya mau mengingatkan saja. Seseorang dia punya apa? Karunia khusus dari Tuhan untuk kesembuhan. Kemudian diundang orang-orang. Dibentuk panitia. KKR kesembuhan, KKR kesembuhan. Hati-hati. Cenderung untuk jadi mempromosikan diri. Ingin menyombongkan bahwa dia punya kekuatan di sana. Dan akhirnya untuk jadi ladang bisnis atau ladang pemasukan. Ini hati-hati. Ketika Yesus
ingin dipromosikan orang untuk menjadi raja Israel, pemimpin umat Yahudi, untuk memberontak melawan orang-orang Romawi. Oh, Yesus langsung pergi dia. Dia nggak mau dipromosiin. Dia nggak mau dibawa-bawa untuk supaya jadi tenar. Ngelewas dia pergi. Kabur dia. Jadi saudaraku, hati-hati. Ini hanya memperingatkan aja. Seorang hamba Tuhan harusnya dia berani juga berkata, oke, panitia, satu syarat, jangan kasih saya persembahan. Wah, itu bagus itu, murni itu. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh melihat ya bagaimana Yesus berjalan dari kota ke kota untuk berjumpa dengan seseorang. Aktif dia. Mendatangi Subang. Mendatangi tempat-tempat yang lain. Aktif kita. Bukan nunggu orang datang ke kita. Bahkan rela mengeluarkan uang sendiri untuk mengejar jiwa-jiwa yang terhilang ini. Harus capek. Keluar keringat mungkin karena jalan. Tapi saudaraku yang kekasih, inilah bukti bagaimana mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Di mana kita rela berkorban untuk itu semua demi mengejar jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Aktif kita. Ketika seseorang aktif, ketika seseorang mengambil satu langkah mencari jiwa-jiwa, maka mujizat terjadi. Tuhan bekerja di sana. Lihat dengan Mbak Yus yang tadi. Kok sampai bisa tiba-tiba ketemu di warung. Ya kan? Itu kan mujizat. Mujizat tuh. Saudara harus lihat ini mujizat. Bukan, kita nggak bisa katakan ini adalah kebetulan. Nggak ada istilah kebetulan. Allah yang mengatur itu semua. Sampai orang Gombong ini kisah ketemu di Cicahem. Bayangkan. Jombang. Mujizat. Jauh-jauh. Dengar Injilnya di Bandung. Kalau di pesantren mungkin nggak bisa dia dengar itu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang dari luar kota, ini kesempatan. Kapan lagi ketemu? Harus aji mumpung. Aji mumpung. Mumpung-mumpung ketemu, Injili. Besok-besok kita nggak tahu, nggak ketemu lagi mungkin sampai dia meninggal lagi. Dia memiliki hikmat untuk mengawali pembicaraan. Dengan Nikodemus dia ngobrolnya tentang lahir baru. Dengan Zakheus dia bicara tentang makan. Mampir di rumah. Kenapa harus mampir di rumah? Zakheus merasa dia orang Farisi, orang berdosa, orang yang nggak disukai orang. Kok Yesus mau ya mampir ke rumah saya? Hal yang ketiga kita mau melihat bagaimana wanita yang ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub.
Yohanes 4 ya, ayat 5, 14, 21, 24, 36 sampai 39 ya. Tapi kesimpulannya saja yang saya mau sampaikan di sini. Konteksnya tentang air. Karena memang perempuan Samaria ini lagi mau ambil air. Berilah aku minum. Loh, kamu orang Yahudi kok minta minum ke orang Samaria? Padahal dia nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Najis. Tapi Yesus katakan, aku akan memberi air kehidupan. Makin bingung si perempuan ini. Apalagi ini air kehidupan. Wah, minta dong, supaya aku nggak usah cari-cari lagi air. Yesus terangkan arti air kehidupan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Lalu dia giring pembicaraan ini untuk supaya bisa mengenal siapa Yesus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus menerangkan. Bukan di Yerusalem. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang secara pribadi bisa tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Yerusalem. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia meyakini bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Menjadi bait Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ya banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan ini menyadari bahwa dosa dia banyak. Ya, dia main dengan laki-laki sampai 5. Kawin cerai. Dan dia merasa, kok ini orang tahu kehidupan saya. Ada yang menceritakan bahwa kenapa dia datang jam 12. Karena dia malu dengan perempuan-perempuan kalau pagi-pagi ketemu. Jadi datangnya siang, masih sepi. Orang udah nggak ada lagi datang ke sumur itu. Dia menghindar ketemu dengan pembicaraan wanita-wanita. Boga suami 5. No ayeuna ge lain suamina deui. Samen 11. Ya, kumpul kebo. Tapi apa saudaraku, ketika ketemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi. Dia ajak dong perempuan-perempuan sekampungnya untuk percaya pada Tuhan. Bayangkan. Ini mujizat. Perubahan terjadi. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia nggak tahan. Dia ingin sampaikan pengalaman dia kepada orang lain untuk menceritakan tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup dia. Itu juga yang terjadi atas saudara dan saya. Kita nggak tahan menceritakan tentang keselamatan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita nggak tahan untuk tidak bercerita pengalaman kita dengan Tuhan. Mujizat Allah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Hidup kita dulu susah, hidup kita mungkin banyak tekanan, hidup kita mungkin banyak kegagalannya. Kemudian Tuhan ubah hidup kita, Tuhan perbaharui hidup kita. Dan kita nggak tahan untuk bercerita hal seperti itu kepada orang lain. Kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada dulur kita. Kita mau bercerita apa yang Allah lakukan. Mukjizat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau ceritakan supaya itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang belum mengalami dan berjumpa dengan Tuhan, akhirnya mereka bisa ketemu dengan Tuhan melalui saudara dan saya. Kalau Tuhan punya hikmat, maka saudara juga akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ketemu dengan tukang bubur ayam, saudara akan bicara tentang bubur ayam tentunya. Ketika kita ketemu dengan tukang ketupat tahu, kita akan bicara tentang ketupat tahu. Kalau saudara punya kiat-kiat bagaimana bumbunya supaya lebih enak, lebih lezat, saudara akan bagikan ilmu saudara. Saudara datang lagi satu waktu hari yang lain, wah betul Bu, bumbu Ibu, sekarang saya langganannya jadi tambah Bu. Dari situ kita boleh bisa memberitakan kabar baik. Ada mukjizat yang dia lihat. Tadinya dagangannya biasa-biasa aja, sekarang langganannya bertambah. Ada mukjizat. Dan kita bisa sampaikan itu karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana Yesus punya hikmat untuk mengawali pembicaraan. Bagi kita juga Tuhan memberikan hikmat untuk mengawali pembicaraan dengan si A, si B, atau si C. Pembicaraannya diawali situasi kondisi saat itu. Seperti yang saya sudah sampaikan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, ada istilah Jawa, kayak tumbuh entuk tutup. Satu tempat yang dari bambu. Ya, saya orang Jawa kan. Ketika ketemu tutupnya klop satu. Coba kalau tutup botol, bukan dengan botol dengan tutupnya nggak bisa, dratnya nggak bisa masuk, nggak bisa diputar. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan, kita klop, kita satu. Itulah yang membuat kita jadi bergairah dan bersemangat dalam hidup ini. Karena ketemu Tuhan, ketemu tutupnya. Nyatu kita dengan Dia. Dan itulah yang membuat kita jadi hidupnya puas dengan Tuhan. Nggak ada lagi sesuatu yang kita mau cari dalam dunia ini. Di luar Tuhan. Orang yang lagi jatuh cinta, yang rela berkorban dan rela menyerahkan apa juga untuk kekasihnya. Seperti itulah saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Kita sudah ketemu Tuhan kita sudah ketemu yang betul-betul memuaskan hidup kita. Zakius dia mencari, sekalipun dia kaya, tetap ada sesuatu yang dia sedang kejar. Ada satu hal yang kosong dalam diri dia. Makanya dia pas penasaran untuk melihat siapa si Yesus. Demikian juga dengan Nikodemus, dia mencari Tuhan. Dia ingin ketemu Yesus. Sekalipun dia harus ketemu dengan malam-malam. Takut dilihat orang. Tapi dia mulai mencari. Sekalipun saya ahli agama. Sekalipun saya pemimpin. Sekalipun saya pejabat. Dia butuh Yesus untuk lahir baru.
Begitu juga dengan wanita Samaria. 5 laki-laki enggak memuaskan dia. Terus cari laki-laki lain, cari laki-laki yang sempurna, cari laki-laki yang lebih baik, cari laki-laki yang lebih kaya, cari laki-laki yang lebih ganteng. Puas kayaknya. Ketika ketemu Tuhan, maka dia panggil orang-orang lain. Aku ketemu dengan Tuhan yang hebat. Yang tahu siapa tentang kelakuan saya. Dia bertobat. Saudaraku yang kekasih, kita juga seperti mereka. Mungkin kita punya keahlian. Mungkin kita juga punya uang. Mungkin juga dulu latar belakangnya kawin cerai. Atau gonta-ganti pacar lah. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, kita berubah hidupnya. Prinsip-prinsip, nilai-nilai dunia ini berubah. Tidak lagi seperti itu yang kita jalani dan ikuti. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita orang yang terhilang, yang sudah dicari, yang kita sudah didapat. Dan kita sudah diselamatkan. Yesus yang mencari saudara dan saya. Bukan kita yang mencari Yesus. Kita tadinya lagi di mana kok? Konsentrasi kita lagi di mana? Tapi ada hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik kepada saudara dan saya. Akhirnya kita klop, ketemu dengan tutupnya. Antara tumbuh dengan tutupnya. Pas. Itulah yang membuat kita menyerahkan hidup pada Tuhan. Mujizat dan pertobatan masih terus bekerja. Amin. Ketika engkau mau pergi, mujizat Allah akan terjadi. Kalau engkau mau nggak pergi, nggak ada mujizat. Engkau tidak akan melihat mujizat. Yang kau lihat hanya dirimu, dan dirimu. Tapi ketika kita mau pergi, kita mau melangkah, maka ada mujizat. Bagi saudara yang ingin punya bisnis, punya usaha, punya keuntungan, saudara harus melangkah keluar dulu. Di situ nanti akan ada mujizat. Kalau diam terus di kamar, nungguin mujizat, nggak bakal datang. Nggak bakal datang. Tapi ketika kita melangkah keluar, Tuhan, saya mau ambil bagian saya untuk mulai bekerja. Ketika Musa mengangkat tangan, laut terbelah terbuka. Kalau dia tidak angkat tangan, enggak kebuka-buka itu laut. Saudara juga begitu, orang yang berbisnis, yang berdagang. Kalau saudara tidak angkat tanganmu, maka tidak ada apa-apa dalam hidup. Tapi ketika engkau mulai melangkah, ketika engkau mulai bergerak, ketika engkau mulai berjalan, maka di situ ada mujizat Allah bekerja. Ada orang ngajak bisnis, Pak ini ada yang jual motor. Wah, sekarang siapa ya yang mau beli motor? Siapa yang butuh motor ya? Nggak ngerti saya. Udah, nggak dapat keuntungan di situ. Tapi coba kalau saudara bergerak, tunggu bentar, saya telepon orang, ya kan?
Wan, ayah nu jual motor ya, ayah. Daik tuh. Tuh. Oke. Telepon lagi si Agus. Gus, ya kan? Mulai bergerak dong. Mulai bekerja. Maka Tuhan ketemukan orang pembelinya. Untuk akhirnya saudara dapat 200.000. Ya kan? Fee. Dari jualan, mau tolong jualin motor orang. Ya kan? Betul gak? Tapi kalau saudara siapa ya yang mau beli motor? Aduh, nggak ada yang kenalan tuh, nggak tahu tuh saya. Nah, enggak sih lah. Cari yang lain aja lah. Jangan ke saya nggak ngerti apa-apa. Ya udah, nggak dapat 200.000. Ya ini contoh yang saya bagikan supaya kita yang orang-orang yang bekerja bisnis usaha ini bukan diam-diam, tapi kita mau bergerak. Saudara bergerak, ada mukjizat Allah bekerja. Ya kan? Kayak Bapak mungkin yang punya hotel ya, penginapan ya, guest house ya. Ya, betul. Kalau dia diam-diam aja, dia nggak publikasikan, siapa yang tahu bahwa di daerah dia ada penginapan guest house yang bisa disewa. Tapi kalau dia coba bikin di internet, dia bikin gambarnya bagus-bagus, ya kan? Seperti ada gambar macan gitu. Kan orang jadi tertarik, ayam macan bareng. Bukan ngebohong ya. Tapi gambarnya harus tertarik. View-nya, latar belakangnya. Fasilitasnya. Bergerak. Mujizat terjadi. Aduh, udah banyak hotel di Lembang. Aduh, udah banyak kesos. Sahadeinya nu mampirnya. Tengarti lah. Putus asa. Gak terjadi mujizat. Amin. Jadi itu yang saya mau bagikan kepada kita semua. Mari saudara kita melihat mujizat Allah masih terjadi. Kalau engkau mulai bergerak, kalau engkau mulai melangkah, engkau akan melihat mujizat keselamatan orang-orang yang belum percaya. Kalau engkau mau melihat mujizat dalam hidupmu, dalam ekonomi, dalam pekerjaanmu, engkau harus melangkah. Engkau harus jalan. Maka Allah akan lakukan sesuatu. Ya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu apa? Yang tadi. Seperti rusa merindukan air. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, angkat tanganmu, hanya kepadamu. Serahkanlah-Ku, Tuhan dan Rajaku. Kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku.
hatiku. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap kepadamu, Kau Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kehidupanku yang mengalir kan jiwaku, Engkau Yesus harapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan air kehidupan yang menyegarkan hidup kami, memberikan satu semangat dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Yesus yang boleh tinggal dalam hidup kami, menjadi aliran air yang mengalir yang terus menerus, memberikan satu kekuatan, kesegaran, memberikan satu kehidupan yang puas bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami melihat banyak orang yang juga merindukan air Tuhan, banyak orang yang haus Tuhan, banyak orang yang kelaparan Tuhan, dan mereka sedang mencari Tuhan. Mereka ingin berjumpa dengan Tuhan dengan cara-cara yang mereka lakukan sendiri, menurut apa yang mereka ketahui, menurut apa yang mereka inginkan Tuhan. Tapi mereka tidak berjumpa dengan air kehidupan itu. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pakai umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang boleh pergi keluar Tuhan, kami boleh melangkah pergi Tuhan untuk menghampiri mereka seperti Engkau Tuhan yang mencari. Demikian juga kami Tuhan yang mau mencari jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Mari Tuhan, urapan-Mu yang terus bekerja bagi kami, untuk boleh menyatakan kuasa mukjizat Allah yang boleh tetap bekerja hari ini. Untuk mereka boleh melihat akan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup mereka, yang bisa menyelesaikan persoalan hidup, yang bisa mengangkat masalah hidup, yang bisa mengangkat dan menyelesaikan segala sesuatu yang menekan jiwa mereka. Mari Tuhan, pakai kami penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, Engkau utus kami untuk memberitakan kabar baik kepada mereka Tuhan. Seperti Zakheus Tuhan yang berubah hidupnya, Nikodemus yang berubah hidupnya, seorang wanita Samaria yang berubah hidupnya, ketemu dengan Tuhan, berjumpa, ngobrol, bersekutu dengan Tuhan. Seperti itu juga dengan diri kami Tuhan. Kami berubah hidupnya oleh karena Engkau ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Kami merindukan juga orang-orang yang kami jumpai, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri kami. Pengurapan Tuhan terus bekerja dalam diri kami. Api Tuhan yang boleh terus menyala, membakar kami Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada orang-orang yang ada di Lembang ini Tuhan. Pakai Tuhan kami untuk boleh melihat desa demi desa, kampung demi kampung Tuhan, lembah demi lembah Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka Tuhan. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin tertutup, orang-orang yang mungkin jauh, kami berdoa Tuhan pakai kami untuk berjumpa dengan mereka.
Mujizat Allah bekerja untuk kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami tidak kenal Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Lembang. Mari roh Allah terus bekerja bagi orang-orang Muslim, orang-orang Sunda, untuk mereka menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, roh Allah yang boleh terus berbicara, roh Allah yang boleh datang menghampiri kepada mereka Tuhan, berbicara untuk keselamatan yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, menjadi kerinduan kami. Hari-hari depan kami bisa melihat bagaimana semakin banyak orang datang kepada Yesus, makin banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Tuhan di kota ini Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, mengingatkan kami dan kami terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.